Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kinematika dasar. Kinematika merupakan bagian dari kinetika, yang mana kinetika itu merupakan gabungan dari kinematika dan statika. Kinematika khusus membahas tentang gerak suatu benda, sedangkan statika membahas tentang gaya. Jika kedua ilmu tersebut digabungkan, maka yang akan kita kelola adalah kinetika. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kinematika. Dan dipersempit lagi dengan kinematika gerak lurus. Bermula dari gerak lurus sampai ke gerak dua dimensi. Beberapa catatan tentang kinematika dan ilustrasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama adalah jika kecepatannya konstan atau dinotasi dengan V konstan, maka formulasi tentang penghitungannya pastilah mengerucut menjadi A sama dengan 0, X min X0 sama dengan V kali T min T0. Sebelum berlanjut, saya ilustrasikan juga bahwa kinematika berfokus hanya pada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan time atau waktu. Sehingga selama kinetika yang menjadi pembahasan, kita akan berkutat dengan keempat besaran tersebut. Saya ulangi, dengan besaran perpindahan, kecepatan, percepatan, dan time itu waktu. Kembali ke fokus awal bahwa jika kecepatannya konstan atau V sama dengan konstan, maka percepatannya adalah 0 atau dinotasi dengan A. Perpindahannya, jika ada kondisi awal X0, sehingga jarak perpindahannya bisa kita hitung sebagai X min X0 sama dengan V kali T min T0. Yang kedua, kasusnya adalah jika percepatannya konstan atau A sama dengan konstan. Di sini tertulis 0 itu keliru. Yang benar adalah jika percepatan konstan atau A sama dengan konstan. Maka formulasinya pastilah mengerucut ke 3 formulasi berikut. P min P0 sama dengan A kali T min T0. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal sama dengan percepatan dikali T atau timing atau waktu pada saat kecepatan akhir dikurangi timing di saat awal. Begitu juga perpindahannya X min X0 P0T. Di sini P0T itu berarti kecepatan awal dikali timing atau waktu akhir ditambah setengah kali percepatan kali T kuadrat. Kemudian formulasinya yang ketiga adalah P kuadrat dikurangi P0 kuadrat sama dengan 2A kali X min X0.
Dari sini terlihat bahwa jika yang dicari adalah besaran kecepatan atau V, maka dua formulasi yang kita pakai yang pertama dan yang ketiga. Sedangkan jika perpindahan yang kita cari, maka formulasi kedua yaitu X min X0 sama dengan P0 T ditambah setengah AT kuadrat. Tanda plus di sini yang di depan setengah AT kuadrat ini itu bisa jadi negatif jika terjadi perlambatan. Selanjutnya adalah kasus ketiga, yakni jika kita dihadapkan pada sistem koordinat normal tangensial seperti diilustrasikan pada gambar ini, bahwa ada sumbu Y, ada sumbu X. Di sini ada semacam kurva melengkung yang tegak lurus kurva. Di sini yang menuju C, menuju titik center, ini akan memiliki komponen kecepatan dalam arah normal atau dalam arah menuju ke titik pusat kurva. Dan ada juga komponen kecepatan yang menyinggung di titik tertentu pada kurva tersebut. Dan kita katakan percepatan tangensial dinotasikan dengan AT adalah turunan kecepatan terhadap waktu dikali vektor arahnya. ET di sini adalah vektor arah. Kalau kita dihadapkan pada kasus seperti ini, gerak dalam suatu kurva, maka rumusnya cuma dua. Yang dicari pastilah AN sama dengan Pi kuadrat per rho, di mana rho ini adalah radius kurva di suatu titik tertentu, dan AT atau percepatan tangensial seperti lihat di gambar, di mana di situ adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Selanjutnya, kasus keempat adalah jika sistem koordinat yang digunakan adalah polar koordinat atau koordinat kutub. Biasanya dinotasikan dengan koordinat r theta. Ilustrasinya adalah gambar di bawahnya, di mana di sini ada suatu acuan garis yang horizontal di bawah, terus ada sudut yang dinotasi dengan theta, dan ada r radius. Di sini ada suatu kurva yang kurva tersebut diukur dari suatu titik O di mana gerak titik P ini diacu terhadap titik O ini dan terhadap sudut terhadap garis horizontal ini. Untuk kasus jika kita dihadapkan pada suatu kasus yang menggunakan polar koordinat, maka formulasi yang bisa kita pakai adalah PR sama dengan R dot. PR berarti kecepatan dalam arah radius. R dot di sini adalah turunan dari vektor perpindahan dalam arah radius. Dan kemudian
ada yang diistilahkan dengan AR sama dengan R double dot dikurangi R theta dot kuadrat. Kemudian ada V theta atau kecepatan dalam arah theta adalah R theta dot dan A theta adalah percepatan dalam arah theta R theta double dot ditambah 2 R dot theta dot. Untuk kasus keempat ini, jika R-nya konstan, maka rumus-rumus di atas tadi akan berubah menjadi kecepatan dalam arah radialnya adalah 0 atau PR sama dengan 0. AR-nya adalah min R theta dot kuadrat, P theta-nya R theta dot, dan A theta-nya adalah R theta double dot. Demikian ilustrasi singkat dari apa yang kita bahas untuk minggu-minggu ke depan. Untuk sementara tidak ada tugas. Jika ada pertanyaan ataupun yang belum bisa dipahami, dapat menghubungi via WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.